Baik ya, ke topik sistem planning and development, jadi perencanaan sistem dan pengembangannya. Ya, melihat di sini bagaimana sebuah sistem itu direncanakan dulu untuk dikembangkan, ya. Kan, oke. Nah, sini ya kita tahu kenapa harus ada perencanaan dan proses pengembangan dalam sebuah sistem ya sebelum digunakan, ya. Jadi sistem informasi itu akan rumitnya kalau misalnya tidak ada perencanaan, itu kan ya. Jadi seringkali itu melakukan pembuatan atau penyesuaian rencana strategis, ya. Itu sulitnya di situ, yaitu dampak besar TI terhadap model bisnis dan operasional itu seperti apa, ya. Nah, semua terlibat dalam pengembangan harus menerjemahkan dari peluang bisnis, solusi untuk suatu masalah, atau arahan ke dalam perangkat komponen, perangkat kelas, perangkat lunak, dan jaringan yang berfungsi. Ya, setelah proyek pengembangan berjalan, banyak orang dari berbagai disiplin itu biasanya terlibat dalam upaya pengembangan tersebut. Ya. Nah, keterampilan komunikasi itu akan sangat penting untuk mendapatkan hasil yang baik atau sukses dalam pengembangan sebuah sistemnya. Ya. Nah, apa sih kalau misalnya sistem itu berhasil dikembangkan, ya. Nah, atau materi apa saja yang kita akan dapatkan untuk hari ini, ya. Jadi setelah materi ini yang kalian akan dapat menjelaskan pentingnya langkah-langkah dalam perencanaan TI. Ini menjelaskan siklus hidup pengembangan sistem yang merupakan pendekatan operasional terhadap pengembangan sistem, ya. Lalu menjelaskan tantangan yang terlibat dalam pengembangan sistem. Kalian juga akan mendapatkan keuntungan dan kerugian dari berbagai strategi konversi sistemnya. Lalu juga mendapat menjelaskan ya dan memberikan ya prinsip-prinsip metode pengembangan sistem yang ringkas. Ya. Nah, lalu yang keenam itu mampu berkontribusi pada serangkaian persyaratan yang bermakna dan bertugas di tim pengembang proyek untuk sistem informasi baru atau yang dimodifikasi. Lalu juga kalian akan mendapatkan penjelasan tentang konsep integrasi sistem seperti apa. Lalu terakhir yang mungkin bisa didiskusikan ya, bagaimana untuk proses-proses atau isu-isu selanjutnya, ya. Gimana ya di sini? Di sini kan kita banyak ya tentang sebuah sistem ya, implementasi sistem besar seperti ERP sistem, lalu SCM-nya, lalu CRM sistem untuk marketingnya biasanya ya, untuk pengelolaan konsumer misalkan ya, atau sistem yang dapat eh, digunakan di berbagai unit yang ada misalkan ya. Ya, investasi dari sebuah sumber daya sistem ini termasuk adalah finansial dan aturan lainnya, misalkan SDM, lalu substansinya, gitu kan ya. Dan juga yang paling pasti di sini adalah risiko dan implementasi di sebuah sistem yang besar itu ya. Eh, Jika implementasi ini sukses, ya, eh, sistem baru itu akan sangat bermanfaat ya atau signifikan untuk merubah mindset ya, dari sebuah organisasi ya untuk menghubungkan bisnis-bisnis atau produk ya dan servis pelayanan eh, penjualannya misalkan ya, atau misalkan bentuk layanan ya misalkan dalam bentuk produk, nah itu dapat ditingkatkan ya. Nah untuk alasan ini ya itu yang sangat penting adalah perencanaan dari implementasi ini, dari implementasi sebuah sistem informasi. Apakah itu terdiri dari pengembangan
sistem secara in-house building atau dengan triparty partner ketiga gitu ya, dikembangkan oleh partner ketiga misalkannya, atau misalkan membeli atau mengadopsi sebuah sistem baru misalkan langsung ya. Nah, dalam merancang itu sangat penting ya bagi eh, sebuah IT ya atau sebuah bisnis ya organisasi untuk menyelaraskan ya strategi TI ya dengan seluruh strategi yang ada dalam unit bisnis tersebut atau organisasi tersebut ya. Jadi diskusi ini termasuk di dalamnya adalah harus selaras antara perencanaan TI ya, perencanaan sebuah unit TIK-nya dan perencanaan dengan sistem informasinya dan bisnisnya juga. Jadi ada tiga komponennya yang harus align ya, yang harus align atau berselaras di situ. Jadi strategi TI-nya, misalkan strategi TI informasi, teknologi informasinya dan strategi informasi sistemnya, lalu strategi bisnisnya itu harus berjalan bersamaan ya. Itu makanya harus dilakukan perencanaan sebuah sistem informasi. Ya. Nah, di sini kan tahapan untuk planning informasi sistem ya, sini ya. Nah, tahapan dari sistem informasi itu adalah kita bisa lihat di sini nih ya, misi ya, misi dari organisasi, ya tujuan goal bisnisnya apa, kan ya. Lalu misi itu terdiri dari aturan dari unit TI-nya ya dalam sebuah perusahaan tersebut. Lalu visi di sini ya, IT visinya dari visi dari unit TI-nya ya. Jadi bagaimana teknologi ideal sebuah software atau hardware itu berkomunikasi dalam sebuah sistem perusahaan ya. Lalu berikutnya, langkah berikutnya adalah merencanakan strategi ya, tujuan untuk mencapai goal tadi ya. Tuh. Nah, lalu berikutnya dijalankan adalah IT technical plan-nya. Jadi rencana taktik dari unit TI ya. Bagaimana objektivitas dan tujuan itu bisa beriringan bersama mencapai tujuan dari bisnisnya ya. Tuh kan. Tuh, terus berikutnya di sini juga ada rencana-rencana untuk operasionalnya ya. Di sini ada proyek terdekat apa, lalu prioritas proyeknya apa, lalu di situ ada staffing atau pengelompokan SDM-nya ya, pemetaan SDM-nya, lalu juga di sini pembelian alatnya ya, pembelian alatnya dan mencari di sini mana sistem yang baik di sini fundingnya gitu kan. Seperti itu ya. Nah, di sini adalah 5 tahapan ya, 5 tahapan ya, perencanaan TI ya. Eh, Beberapa langkah kunci yang merupakan bagian dari setiap proses perencanaan yang sukses itu adalah pertama menyusun pernyataan misi perusahaan dan TI itu harus selaras ya. Misi sebuah organisasi organisasi bisnisnya atau perusahaannya dan misi TI-nya itu harus sama, harus ada. Lalu mengartikulasikan visi TI di dalam organisasi ya. Jadi visi sebuah unit TI itulah unit TIK di dalam organisasi itu harus sama ya. Harus diartikulasikan di dalam organisasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah menyusun rencana strategis dan eh, rencana taktis sebuah unit TI-nya. Lalu yang keempat adalah menyusun rencana operasional untuk mencapai visi dan misi secara menyeluruh dalam sebuah perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir menyusun anggaran untuk memastikan ketersediaan sumber daya guna mencapai visi dan misi ini. Ya, ini lihat gambarnya. Oke, ya. Nah, di sini ya kalian bisa baca ya. Kalian di sini bisa baca misalkan pertanyaan misi ini, misi atau misi ya dalam arti tujuan jangka pendek itu mengkomunikasikan tujuan menyeluruh terpenting organisasi untuk beberapa tahun ke depan, biasanya 3 atau 5 tahun ke depan. Kalau visi itu lebih luas, lebih jangkauannya lebih jauh, ya. Bisa 1 dekade atau dua dekade.
Nah, meskipun misi utama sebuah organisasi adalah untuk bertahan hidup, dan jika organisasi tersebut mencari laba, maka dia untuk menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya ya. Itu adalah misi yang biasanya dicantumkan oleh sebuah organisasi bisnis, misalkan seperti itu. Nah, itu juga harus selaras dengan misi dari unit TI-nya. Kan ya. Ya. Bagian penting dari pernyataan misi organisasi secara keseluruhan adalah pernyataan misi TI yang selaras nih, yang dengan misi yang lebih besar. Ya, itu kan. Nah, pernyataan misi ini biasanya berupa dalam satu paragraf ya, atau beberapa paragraf yang menjelaskan peran TI dalam organisasi tersebut. Nah, seringkali misi TI dan visi TI itu digabungkan menjadi satu pernyataan. Visi TI, ya, visi unit TI-nya itu mencakup kombinasi ideal perangkat kelas, perangkat lunak, dan jaringan untuk mendukung misi utama dalam organisasi. Misalnya manajemen Amazon terus menyadari bahwa TI yang inovatif, terutama teknologi web, akan dan pemenuhan pesanan. Nah, ini merupakan sumber daya terpenting bagi suksesnya organisasi bisnis tersebut. Kan? Seperti itu. Kio juga harus ya di sini direktur harus bisa bekerja sama dengan manajer saya senior di manajer unit TI-nya. Itu yang paling utama ya, harus ada komunikasi di situ. Lalu juga sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis dijabarkan menjadi tujuan yang merupakan detail konkret tentang cara mencapai tujuan tersebut ya. Tujuan biasanya mencakup sumber daya yang akan dibeli atau dikembangkan ya, jadwal pembelian, pengembangan, adaptasi dan implementasi sumber daya tersebut ya, pelatihan karyawan untuk menggunakan sumber daya baru dan detail lainnya untuk memastikan implementasi dan transisi yang tepat waktu misalkan. Nah, tujuan-tujuan tersebut tidak dijabarkan lebih lanjut ke dalam detail operasional yang lebih spesifik, ya, di breakdown, ya, dipetakan untuk setiap proyek, manajemen penugasan, seorang manajer proyek dan sebuah tim. Ya. Vendor yang akan membeli komponen perangkat kelas atau perangkat lunak dan layanan yang dipilih, ya, sudah ada pendanaan yang diajukan. Ya. Nah, setelah permintaan pendanaan disetujui, anggaran perusahaan mencakup dana yang akan dibelanjakan selama beberapa bulan dan tahun ke depan untuk proyek-proyek tersebut. Ya. Itu dengan syaratnya tadi ya, harus selaras dulu ya, visi dan misi bisnisnya dengan visi dan misi unit TI-nya. Nah, perencanaan TI tidak jauh berbeda dengan perencanaan akuisisi sumber daya lainnya. Ya. Dimulai dengan visi tentang bagaimana sumber daya akan digunakan untuk mencapai tujuan dan mengurai ide-ide tersebut ke dalam proyek dan sumber daya yang dialokasikan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Ya. Hmm. Inspirasi untuk pengembangan dan atau implementasi TIK ya baru datang dari berbagai sumber ya, termasuk pengguna seperti kita ya. Kita lihat di gambar sebelah ini ya. Ini menampilkan sumber-sumber umum atau ya sumber-sumber umum untuk sebuah sistem baru ya. Nah, di sini kan ada competitive environment-nya, misalkan ya, apa saja sih itu competitive environment itu yang mendorong ya sebagai trigger di sini competitive environment-nya ya, lingkungan yang kompetitif misalkan ya, kompetitor dan sebagainya. Lalu didapatkan diterima oleh senior manajemen ya, di sini direktur atau misalnya general manager. Itu memberikan ya, nah ini masukan kepada TI unit TI ya untuk dirumuskan nih rencananya, itu kan ya. Lalu manajer lainnya juga sama, dia meneruskan ya, dia juga harus merumuskan strategi apa saja yang bisa didukung oleh IT ya. Lalu juga harus ada masukan dari IT yang expert atau profesional ya kepada unit IT-nya di sini. Lalu juga si IT unit ini harus bisa mendapatkan informasi dari pengguna ya atau pegawai-pegawai perusahaannya. Nah, ini adalah perumusan strategi TI di sini ya. Itu kan. Jadi ini kan kompetitor nih dari luar misalnya.
masuk ke direktur, direktur memberikan saran ke IT, unit IT, lalu dari line manager lainnya, misalkan ya dari IT profesional, misalkan, lalu juga dari usernya, tuh ya. Tuh. Nah, memahami prinsip prinsip pengembangan sistem ya, di sini ya kita perlu tahu ya, secara umum ya organisasi telah menyadari perlunya memberikan peran utama kepada profesional dan non TI ya dalam pengembangan sistem. Ya, Anda mungkin diminta untuk berpartisipasi dalam proses ini, tidak hanya untuk memberikan masukan sesekali, tapi juga sebagai anggota tim, misalkan ya, dalam pengembangan sebuah sistem. Lalu juga pengembang pangkat lunak yang mengandalkan eh, Anda sekalian, misalkan mahasiswa dan rekan kerja untuk memberikan persyaratan atau umpan balik yang tepat, misalkan untuk pengembangan sistem tersebut. Ya, yang dilihat dari tadi yang gambar tadi ya, seperti ini. Ini keuntungan dari standarisasi dari perencanaan ya. Jadi perencanaan sistem informasi itu harus ada standarisasinya. Jadi nggak boleh asal-asalan. Ya. Ya, salah satu tujuan utamanya adalah untuk tujuan utama dan keuntungan itu adalah perencanaan yang berstandarisasi. Ketika manajemen memutuskan untuk mengadopsi sumber daya TI tertentu untuk semua unitnya, terlepas dari fungsi dan atau lokasinya, manajemen tersebut menstandarisasi TI-nya. Standarisasi yang menghasilkan beberapa manfaat. Manfaatnya apa aja? Ada dua sih di sini, penghematan biaya dan pelatihan yang efisien ya. Karena kan setelah proses implementasi sebuah sistem itu perlu adanya pelatihan. Pelatihan itu juga memakan biaya kalau tidak efisien. Lalu penghematan biaya misalnya. Ini memutuskan dalam arti vendor mana yang dipilih, lalu perangkat lunak dan perangkat kerasnya yang dipilih mana sesuai dengan tujuan organisasi ya. Itu. Itu adalah benefit dari standarisasi perencanaan. Lalu yang ketiga ini adalah dukungan yang lebih efisien ya. Standarisasi untuk sejumlah kesi model komputer dan aplikasi perangkat lunak memungkinkan staf TI untuk berspesialisasi dalam perangkat keras dan perangkat lunak yang harus mereka kembangkan atau mereka dukung. Nah, keterampilan yang lebih fokus yang dibutuhkan untuk serangkaian perangkat keras dan aplikasi standar memudahkan organisasi untuk merekrut personil pendukung dan menghasilkan karyawan yang lebih memuaskan bagi pengguna, yang bagi perusahaan. Seperti itu. Kan jadi ada tiga ya. Tadi ada tiga. Yang pertama tadi apa? Hmm, Pelatihan yang lebih efisien, lalu juga dana ya dalam pengembangannya bisa lebih murah. Lalu yang ketiga adalah dukungan yang lebih efisien. Kan ya, itu penggunaan standarisasi perencanaan sistem informasi. Di sini adalah berikutnya adalah from planning to development. Setelah merencanakan, baru dikembangkan. Ya. Di sini kita lihat ya, bagaimana mengembangkan sebuah perencanaan yang sudah dituliskan. Kan, ya. Merencanakan sebuah sistem informasi baru atau serangkaian sistem informasi, manajemen memutuskan cara mendapatkan sistem tersebut dalam berbagai besar kasus. Sistem berarti perangkat lunak, ya. Misalkan CRM, SCM, dan sebagainya. Ya. Semakin banyak sistem baru yang dibeli dan diadaptasi untuk kebutuhan organisasi, alih-alih dikembangkan secara internal, ya, in-house bullying tadi ujung-ujungnya. Meskipun pengembangan internal lebih dilakukan di banyak organisasi, ya. Nah, pengembangan sistem tetap sama terlepas dari siapa yang mengembangkan sistemnya, organisasi atau vendor. Pengembangan sistem umumnya itu dilakukan dengan dua pendekatan nih. Dua pendekatan pengembangan sistem yaitu sistem SDLC ya, itu metode tradisional ya eh, yang banyak dipakai ya. Di antaranya adalah tergabung ya atau konvensional metode sekalian ya. Lalu kedua adalah metode agile ya. Metode agile itu dia itu adalah metode yang berkembang dari prototyping, sebuah pendekatan pengembangan aplikasi yang muncul pada tahun 1980-an yang bertujuan untuk memangkas biaya dan waktu. Nah, itu jadi ada dua di sini yang bisa dipakai saat ini adalah metode konvensional yaitu SDLC ya,
itu kan. Nah, ini masih bisa digunakan sih ya, masih bisa digunakan selama beberapa dekade ke depan ya, dalam keadaan tertentu juga itu bisa digunakan SDLC. Metode yang saat ini banyak diadopsi itu adalah metode Agile ya, yaitu menggunakan prototyping sebuah pendekatan pengembangan aplikasi yang muncul tahun 1980-an. Oh ya. Nah, di sini untuk SDLC ini seperti ini ya, konvensional kan. Jadi planning, analisis, design kan. Terus dia ada implementation, ya, implementation dan support di sini. Dia putar terus ke sininya, dari support itu dia planning lagi, terus dianalisis lagi, didesain lagi, lebih implementasikan ya. Ini adalah metode konvensionalnya untuk pengembangan dan perencanaan dan pengembangan sistem informasi. Ya. Nah, berikutnya adalah setelah perencanaan tadi adalah analisis sistem di sini. Ya, analisis sistem. Ini adalah fase dari 5 proses dalam analisis. Ya. Ada investigasi, ada berikutnya adalah investigasi ini ada dibagi 3, investigasi terhadap nilai ekonominya, visibility study dari nilai ekonomi, visibility dari tekniknya, komputer, hardware, dan aplikasinya. Lalu juga visibility study dari operasionalnya juga. Ya. Setelah ini dilihat, dianalisis, ketiga ini lalu didefinisikan, ya, dirumuskan. Itu adalah proses dari analisis sistem. Ya. Sistem analis nih ya di sini itu investigasi, melakukan proses bisnis ya, ada proses bisnisnya ya, apa yang harus dibikin oleh sistem tersebut kan ya. Terus juga peluang bisnis apa saja yang ada, yang ingin dikembangkan misalnya, lalu juga memecahkan masalah ya atau tantangan yang harus dipenuhi misalkan dalam sebuah sistem tersebut ya. Nah, itu misalkan di sini studi kelayakan teknis, ada kelayakan ekonominya, ada studi kelayakan operasional dan persyaratan lainnya. Itu ya. Nah, ini studi kelayakan ekonomi itu kalian bisa baca ya di sini. Ini sih lebih jauh tentang apakah kalau kita mengembangkan sistem informasi itu nilainya akan eh, meningkatkan review pendapatan bisnis atau tidak. Itu kan ya. Atau misalnya kalau kita implementasi sistem informasi, apakah sistem itu nilai perawatannya atau operasional itu lebih besar daripada pendapatan bisnis atau tidak, itu kan ya. Nah, itu harus dilihat ya, dilihat dari kelayakan ekonomi. Kalau misalnya operasionalnya lebih besar berarti tidak layak ya, itu kan. Dan juga nilai return of investment-nya juga kan harus dilihat. Nilai dari investasi sistemnya itu apakah lama atau sebentar. Kalau misalnya sangat lama, ya itu mungkin dihindari seperti itu. Nah, itu ada kelayakan operasional dan lain-lain ya. Itu bisa dilihat di sini, dibaca saja katanya. Nah, biasanya juga berikutnya adalah desain ya. Nah, setelah tadi analisis, lalu perencanaan, analisis dan desain sekarang itu adalah dengan daftar persyaratan. Bagaimana mengimplementasikan, menerapkan perencanaan tadi ke dalam sebuah model desain ya. Sini adalah deskripsi dari komponennya, dijabarkan ya dari yang tadi, udah dikonstruksi, misalnya dikonstruksi dengan sistem secara teknis, lalu juga di tes gitu. Berarti ini adalah proses untuk sistem perencanaannya menggunakan UML atau DFD, flow diagram, lalu di sini ada konstruksi adalah coding ya, perencanaan atau pemrogramannya, nah, lalu dites ya, dioperasionalkan ya. Tuh, ini adalah untuk perancangan desain. Nah, untuk desain itu misalkan tadi ya, kita bisa menggunakan komunikasi data, menggunakan data flow diagram dan juga Unified Modeling Language atau UML ya. Itu bisa dikomunikasikan sebelum dikonstruksikan ya di sini. Setelah dikonstruksi berarti kan di coding ya. Di coding, di program, lalu dicoba di testing ya.
Ini banyak bahannya. Lalu implementasi sistem baru juga disebut sebagai pengiriman yang terdiri dari dua langkah, konversi dan pelatihan. Ya, itu adalah yang tahap implementasi. Ini diagramnya seperti itu. Ya, ya, oke ya. Jadi kalian bisa lihat, dibaca hmm, proses-proses tadi perencanaan dan desain perencanaan dan pengembangan sebuah sistem